Salah satu cara menjaga kesehatan mental kamu adalah dengan komunikasi. Salah satu cara komunikasi adalah dengan sharing, berbagi, bersedekah. Dan sedekah gak harus selalu dengan materi. Kamu bisa sharing apapun, hikmah, pelajaran hidup, tips, trik, dan lain sebagainya. Tinggal download Anchor.fm, rekam suara kamu, edit, lalu publish. Podcast kamu akan terdistribusi di banyak platform, salah satunya Spotify. Simple dan gratis. Buruan! Kenapa aku sih Tuhan gitu? Percayalah, gue gak tahu lo pernah atau enggak, yang pasti gue pernah. Dan orang-orang kayak gitu tuh lagi ngerasa bahwa dia tuh lagi menderita banget, diuji bertubi-tubi, dan belum kelar satu, diserang lagi sama ujian yang lain. Yang menyiksa lo bukan soal ujiannya. Ini gue bocorin nih ya, spoiler dulu nih. Sebenarnya yang membuat lo berat adalah lo tuh gak ridho gitu. Lo gak terima digituin. Lo gak terima dapet perlakuan seperti itu dari Allah. Jadinya lo protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing, yang akan ngobrol tentang banyak hal, berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran, dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Tapi hal itu menjadi berbeda ketika usiaku udah 35 tahun, sudah memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya namanya pengalaman hidup itu adalah mengasah sudut pandang seseorang, benar gak? Dan mungkin ini juga pengaruh dari pembelajaran yang dikasih dari anak gue yang pertama, namanya Fatir. Usianya tuh 7,5 tahun. Begitu sampai di tahap dia harus sekolah, ini agak jet lag juga buat dia, agak shock culture gitu kan, shock culture gitu. Dia harus bangun pagi 5:30 paling telat tuh, terus bangun subuh, mandi ya kan. Sekolahnya anakku kan termasuknya jauh ya, sekitar 10 kilo dari rumah, dan perjalanan paling cepat itu bisa sekitar 15-20 menit ya. Itu 15 menit tuh udah kenceng gitu. Otomatis kan yang dulunya tuh santai banget, sekarang udah harus disiplin. Dan karakternya tuh agak-agak mirip gue gitu, yang suka menunda-nunda gitu. Agak mirip ke golongan darah B sih di situ. Cuman gue pikir sih semua anak-anak kayaknya gitu ya. Apalagi cowok. Dan dia setiap pagi tuh dibangunin nih. Yang agak nyebelin adalah dia itu tipe yang plekmatis tapi juga koleris. Plekmatis itu kalau nggak digerakin dia nggak gerak ya kan. Kalau nggak ditabok dia nggak gerak. Yang kolerisnya adalah ketika dikasih tahu dia nggak terima gitu. Jadi pagi-pagi misalkan gue bangunin pagi nih, udah jam 6 tuh, jam 6 kurang dikit gitu, dibiarin nggak bangun-bangun gitu. Kadang udah dibangunin nanti dia tidur lagi gitu kan. Akhirnya gue bangunin, tapi begitu dibangunin dia tuh protes. Tuh kalau yang itu mirip bapaknya sih. Kadang harus sabar banget, cuman ya namanya lagi nggak bolong bisa ikutan emosi gitu, kayak ih kamu tuh kurang ajar banget sih. Harusnya terima kasih, dikasih tahu udah jam segini, dibangunin, disiapin segala macam keperluannya. Kenapa lu malah marah-marah ke gue, lu malah ngomelin ke gue, lu nyalain gue gitu kan. Kalau kondisinya bagus sih it's okay ya. Kalau kondisi gue lagi nggak enak sendiri juga ya, lagi ngantuk juga, itu bisa keluar tuh omelan juga. Nggak terima digituin. Ini tuh sebenarnya relate gak sih sama kita sebagai manusia ke Allah? Kadang tuh kurang ajar gitu. Jadi kayak kenapa sih Allah tuh ngasih ujian ke lo bertubi-tubi gitu ya? Yang pasti poin utamanya adalah biar lo tuh nggak lupa sama Allah. Biar lo tuh selalu inget sama Allah. Biar lo tuh bisa selalu deket sama Allah. Bukan buat Allahnya, buat kalian sendiri. Kenapa? Kalau lo jauh sama Allah, lo gak sholat, lo gak zikir pagi, zikir petang, itu jiwa kamu sendiri yang kena. Sama kayak sinyal deh. Kalau misalkan kita jauh dari sumber wifi, bukan si wifi-nya yang rugi gitu. Kitanya yang rugi, gak dapet sinyal kan, gak bisa browsing, gak bisa tiktokan, gak bisa sosmedan. Kayak gue misalkan ngasih tahu ke Fatir, kenapa gue mau melakukan itu, mau repot-repot ngasih tahu, mau repot-repot ngatur dia, karena gue peduli sama dia, gue sayang sama dia, gue peduli sama masa depannya dia nantinya.
Ada banyak orang tua yang kekeh nih, tegas banget gak mau ngasih handphone misalkan. Kenapa? Bukan mereka jahat, bukan mereka pelit, karena mereka tuh tahu efeknya apa, kedepannya gimana, lebih ngerti, pengalamannya udah tahu nih bakal kayak gini gitu loh. Sama juga ketika Allah ngasih ujian ke kamu, ngasih ujian ke kamu, ngasih ketidaknyamanan itu di dunia, ngasih ketidaknyamanan oleh pasangan, apapun lah. Inti dari semua itu apa sih? Biar kita tuh selalu ingat sama Allah. Namanya ingat Allah tuh berarti ingat dalam hati, pikiran, tindakan, dan ucapan harus sinkron. Itu baru namanya jujur. Allah tuh gak mau kalau nanti sampai ajal menjemput, kalian benar-benar lupa sama Allah, benar-benar jauh sama Allah. Dan ada di Al-Quran bahwa Allah tuh gak mau kalau sampai nanti di hari akhir nanti kalian tuh menggugat Allah karena gak pernah diingetin, gak pernah dikirimin nabi dan lain sebagainya, gak dikasih aturan, gak diingetin, gak gerak, diingetin sakit hati, gak terima gitu. Kan cara Allah ngingetin kan dengan ujian, dengan kegelisahan, ketidaknyamanan. Aku golongan darah B. Kenapa ya? Aku itu suka ragu-ragu terhadap keputusan aku sendiri. Kenapa juga? Aku tuh susah banget nginget nama. Dan banyak orang yang salah paham terhadap saya. Coba deh kamu baca dulu buku tentang karakter golongan darah B, Beauty in a Beast. Linknya ada di bawah. Buruan, biar kamu gak bingung lagi tentang siapa sih diri kamu. Akan sangat tidak adil ketika misalkan orang yang jauh sama Allah diperlakukan hal yang sama dengan orang yang nurut sama Allah. Karena ibadah menjadi seorang muslim tuh gak gampang cuy. Ada banyak pengorbanan di situ, ada banyak pembuktian cinta kita ke Allah, ada banyak pembuktian penghambaan kita ke Allah. Sama kayak misalkan lo mau rapat nih, semua orang udah hadir kecuali satu orang. Harusnya udah dimulai rapat ini sekarang, tapi nunggu dia sampai 10 menit kemudian sampai dia datang dulu. Itu namanya lo menghukum orang-orang yang tepat waktu. Sudut pandang kita yang membuat kita itu tersiksa. Berkali-kali bilang, ya Allah, why me? Lu tahu diri dong, lu tuh siapa? Kita tuh cuman hamba, kita tuh cuman makhluk. Allah tuh Tuhan. Suka-suka Allah mau ngapain. Dan tahu gak sih, Allah tuh gak kayak gue yang ibaratnya gue bisa marah ketika anak gue kurang ajar dan gak punya etika. Allah tuh sabar banget ngadepin kita yang kurang ajar ini. Kadang-kadang kita kan gak terima tuh dikasih ujian, kayak ngerasa gue gak pantas ya Allah diperlakukan kayak gini, aku gak terima diperlakukan kayak gini, gue gak terima dikasih ujian. Itu kan intinya. Yang memberatkan kita bukan ujiannya. Nyatanya banyak orang yang ujiannya jauh lebih berat dibanding kita, dan mereka happy, mereka tenang, mereka ridho. Karena apa? Mereka tahu diri mereka itu siapa. Mereka cuman hamba. Mereka hanya bisa, oke ya Allah, aku terima. Hamba percaya bahwa Engkau tuh maha baik, Engkau memiliki skenario terbaik, dan pasti setelah ujian ini ada pelangi, ada hadiahnya. Dan mereka berdoa, ya Allah, tolong jadikanlah kami ridho terhadap segala keputusan Engkau. Ingat kan bahwa rukun iman ke-6, iya, iman kepada qada dan qadar. Ujian gue dibanding ketika SMP, ketika gue protes, jauh lebih berat ujian gue yang sekarang. Tapi kenapa? Sekarang gue paham bahwa gue tuh cuman hamba. Ibarat kata gue cuman karyawan lah, ada keputusan dari manajemen, ya udah sih gitu. Dan kita paham bahwa manajemen kita itu memang benar-benar yang berpengalaman, yang kompeten, dan dia bukan yang zalim sama karyawannya. Kenapa kita protes? Kadang cara pandang kita aja yang gak nyampe seperti cara pandang manajemen. Dan bukankah Allah itu ibarat kata bos kita yang tertinggi gitu, tuannya kita lah, kita cuman abdi. Dan Allah tuh gak mungkin gak sayang sama kita, dan Allah gak mungkin mendolimi kita gitu loh. Kalau lo bertanya kenapa gue Tuhan, lo coba ngaca deh. Ketika lo lihat diri lo paling menderita, orang lain juga merasakan hal yang sama. Satu hal yang paling penting adalah ketika lo di dunia itu gak mungkin lo lepas dari ujian, lo gak mungkin lepas dari ketidaknyamanan, pasti. Kenapa? Biar kita selalu kembali ke Allah. Ujian itu kita mau yang mana nih? Ujian yang memang diridhoi oleh Allah, ujian yang halal, yang mendekatkan kita ke Allah, atau ujian-ujian yang justru menjauhkan kita dari Allah. Nah itu berarti lo memilih untuk menjauh dari Allah. Sama-sama gak nyaman, tetapi ketika ada Allah, kamu tahu bahwa kamu berada di jalan Allah, itu semuanya kan ringan rasanya. Kalau gak percaya, cobalah. Apapun masalahnya, ingat selalu bahwa kita gak akan lepas dari ujian sampai kita meninggal. Dan semua orang ngalamin itu. Hidup di dunia itu cuma sawang sinawang.
La haula wala quwata illa billah. Jangan lupa zikir pagi dan zikir petang. Sering-seringlah bersolawat. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.